Pada pertengahan abad ke-15, Kota Kudus merupakan pusat dakwah terpenting di Asia Tenggara. Kini, Kudus merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah dengan Kudus sebagai ibu kota yang terletak 51 km sebelah timur Semarang. Ia bersempadan dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobongan, dan Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat. Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus, anak pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah adik kepada Sunan Bonang, yang merupakan anak kepada Sunan Ampel. Ayahnya, Sunan Ngudung, dipercayai seorang putera kepada Sultan di Mesir. Sunan Ngudung pernah menjadi panglima perang Kesultanan Demak yang akhirnya gugur semasa berperang dengan Majapahit. Sunan Kudus berguru kepada Sunan Kalijaga. Malah, di atas usahanya sendiri, Sunan Kudus turut mempelajari agama Islam daripada ulama Cina, Kiai Tilingsing yang berhijrah ke Jawa. Sunan Kudus, seorang ulama di bidang tauhid, hadis dan fiqh. Malah, ia juga menguasai ilmu mantik dalam mengembangkan agama Islam. Di Kudus, yang kebanyakannya beragama Hindu dan Buddha, Sunan Kudus terpaksa menggunakan pelbagai cara untuk menarik masyarakat menerima Islam. Sunan Kudus adalah seorang yang sangat alim dalam ilmu fiqh. Di samping alim dalam ilmu fiqh, beliau juga seorang yang sangat berani menentang musuh. Sehingga dalam banyak banyak usaha musuh untuk menghapuskan Sunan Kudus dapat diatasi oleh beliau dan dapat ditentang oleh beliau dengan agak yang mudah sebab keberanian beliau dan kebijaksanaan beliau untuk menentang musuh yang terpaksa dihadapi tadi. Jadi peribadi Sunan Kudus adalah peribadi seorang yang alim, yang berilmu tinggi, dan dicampur juga dengan peribadi seorang pahlawan. Di antara 9 wali Songo, Sunan Kudus dianggap sebagai seorang wali yang paling tegas. Ketegasan yang dimiliki oleh Sunan Kudus menyebabkan beliau digeruni musuh dalam menegakkan kebenaran risalah Islam yang dibawanya.
merupakan menara Masjid Kudus ya. Jadi ini dibuat oleh Kanjeng Sunan Kudus pada abad ke-16 setelah Sunan Kudus membangun masjid itu. Dan gunanya apa? Menara ini dimasukkan oleh Sunan Kudus dalam rangka untuk menarik, karena dulunya di Kudus itu adalah kebanyakan dari agama Hindu. Dengan demikian untuk menarik para agama-agama Hindu bisa masuk ke agama Islam, dan secara dibuatkan sebuah menara yang bentuknya mirip dengan Candi Jago yang ada di Singosari maupun di Bali. Bentuknya seperti itu, seperti Candi Kulukul yang ada di Bali dan Candi Jago yang ada di Singosari. Makanya dengan adanya menara ini memberikan para pemeluk agama itu mau datang ke lokasi masjid ini untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sunan Kudus dakwahnya. Di bahagian atas menara, terdapat beduk dipercayai usianya mencapai 500 tahun yang dibina pada masa Sunan Kudus. Beduk ini ditabuh setiap 5 waktu, masuknya waktu solat. Tahlil oleh ulama terpilih. Cuma kaum keluarga Sunan Kudus saja dibenarkan menukarkan tirai dan melihat makam beliau. Kudus sebelum kedatangan Ja'far Shadiq dikenali sebagai Tajuk, dan Sunan Kudus bukanlah orang yang pertama mengembangkan syiar Islam di Tajuk. Asalnya, Sunan Kudus ke Tajuk semata-mata untuk berguru kepada ulama Cina yang datang ke Jawa, yaitu Telingsing. Akhirnya, beliau menetap di sini dengan mendirikan masjid, menara Kudus dan sekolah pondok atau pesantren. Seperti ayahnya, Sunan Ngudong, Sunan Kudus juga pernah menjadi panglima perang kepada Kesultanan Demak. Sebelum itu, beliau mengembara ke beberapa daerah Makam Sunan Kudus yang di mana ini memang pusat tempat para ziarah untuk melaksanakan kegiatan rutinitas masalah permohonan ataupun doa-doa yang disampaikan kepada para ziarah. Dan dengan adanya doa-doa tersebut diharapkan masyarakat itu bisa mendapatkan berkah atau manfaat dari Sunan Kudus itu sendiri. Dan di dalam makam ini dilingkungi oleh
selangkih ini panjangnya itu sampai memerlukan kain sampai kurang lebih 1000 meter. Raden Ja'far Shadiq. Seperti Wali Songo yang lain, Sunan Kudus juga ingin mengembangkan dakwahnya dan membina pesantrennya sendiri. Beliau memilih untuk berdakwah di tempat yang mencabar, yaitu di Kudus. Pada peringkat awal, beliau membina masjid yang pembinaannya banyak berunsurkan Hindu. Di mimbarnya terdapat batu perisai dengan panjangnya 46 cm dan lebar 30 cm. Batu itu dikatakan dihadiahkan oleh pemerintah Makkah kepada Sunan Kudus selepas beliau berjaya menyekat wabak penyakit. Batu berkenaan dikatakan datangnya dari bumi Palestin, yaitu di Baitul Maqdis atau Al-Quds. Sebab itulah Masjid Menara Kudus ini juga dipanggil sebagai Masjid Al-Aqsa. Dan sempena batu itu jugalah akhirnya kota Tajuk dipanggil sebagai Kota Kudus. Ini Gapura Lawang Kembar yang dulunya memang ini waktu zaman Sunan Kudus ini belum ada atapnya, ya. Jadi belum ada atapnya ini, dan Gapura ini adalah merupakan pintu masuk ke masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus, yaitu Masjid Al-Manar pada tahun kira-kira tahun 1549. Nah, ini terbuat dari jati, kayu jati. Jadi kayu jati ini, dan ini mestinya, jadi inilah yang dimaksudkan Sunan Kudus itu. Di sini dulu ada istilahnya, ada rajahnya, ya. Kalau barang siapa yang melewati pintu ini, yang dia tuh mempunyai rasa sombong, rasa tinggi hati dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Masjid Menara Kudus terdiri daripada 5 buah pintu sebelah kanan dan 5 buah pintu sebelah kiri. Jendelanya ada 4 buah. Ada 5 buah pintu besar di masjid ini. Sementara tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada 8 buah. Namun, keasilan masjid ini bukanlah 100%. Kerana masjid ini telah diubah suai pada tahun 1918. Di dalam masjid ini terdapat kolam yang merupakan peninggalan zaman purba dan dijadikan tempat wudhu. Di serambi depan masjid dibina pintu gerbang atau gapura yang dipanggil sebagai lawang kembar. Di masjid inilah dulunya Sunan Kudus memancing masyarakat datang ke masjid mendengar tentang keagungan agama Islam. Malah, beliau juga sengaja menambatkan lembunya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang Hindu yang mengagungkan lembu menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surah Al-Baqarah yang berarti lembu betina. Malah, Sunan Kudus menghormati masyarakat Hindu dengan menukarkan korban lembu atau sapi kepada menyembelih kerbau. Sehingga sekarang, masyarakat Kudus masih memegang amanat Sunan Kudus supaya tidak menyembelih lembu semasa Hari Raya Korban. Dan Kota Kudus terkenal dengan makanan yang diperbuat daripada daging kerbau. Raden Ja'far Shadiq.
Raden Ja'far Shadiq. Kini, Masjid Menara Kudus telah menjadi destinasi pelancongan terkenal atau objek wisata kerana keunikan menaranya. Malah ia dikelilingi penempatan yang agak padat dan gerai-gerai yang menjual ilustrasi para wali songo. Kudus terkenal sebagai kota syiar Islam sehingga namanya tercatat dalam sajak penyair sufi Melayu terkenal pada abad ke-16 dan awal 17, iaitu Hamzah Fansuri. Dengan petikannya, Hamzah Fansuri, di dalam Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Di Baros ke Kudus, terlalu payah. Akhirnya, dapat di dalam rumah. Minggu depan, saksikan seorang lagi wali songo terkenal, Sunan Muria, merupakan anak kepada Sunan Kalijaga. Beliau terkenal di dalam kesenian gamelan dengan mencipta gending sinom